bani Qasi semadi asiri semudin Abdul Qadir jalan Kadibul Izzah wa Karamah Fidin wa Dina wa Lahirah wa Syabban wa Qurihim wa Silsilatim wa Khil'anum wa Qala Allah Ta'ala Bil-Quranul Karim Bismillahirrahmanirrahim Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah Yadallah fawqa aydihim Faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah sayfi ajran 'azima. Innalladzina yubayyi'unaka, sungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, yaitu kepadamu di masa kini. Innama yubayyi'una Allah, bahwasanya dia sudah berbaiat kepada Allah dan Rasulnya. Yadullah fafaidihim, yadullah kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi, barang siapa yang melanggar baiatnya maka bahayanya kembali kepada diri. Wa man aufa bima ahada alaihi Allah, barang siapa yang memenuhi janjinya ia kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kepada mereka, Allah akan berikan kepada mereka, Allah akan datangkan kepada mereka ajran azima, yaitu ganjaran atau upah atau anugerah yang sangat besar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Qala Rasulullah SAW, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli waris para nabi. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para iwan dan akhwat, bagaimana kabar sehat semua? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan barokah karamah Syekh Abdul Rahman kita bisa kumpul kembali dalam rangka khataman mingguan. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan keluarga kita, Allah berkahkan anak-anak kita, Allah berkahkan cucu-cucu kita, dan Allah berkahkan segala urusan kita, tentu dengan wasilah barokah karamah Syekh Abdul Rahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita teruskan kajian Reko Sufiah, yaitu Reko Diriya wa Naqsabandiyah di bawah naungan Abah Guru kita Syekh Abdul Rahman radhiyallahu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Latifatul Akhfa. Latifatul Akhfa. Jadi latifah itu artinya secara kosakata kelembutan. Akhfa itu artinya yang tersembunyi atau yang samar. Itu kaitannya ruh. Jadi latifah akhfa itu jadi mudhof ilaih, jadi latifah sama akhfa. Akhfa sifat panjang, artinya tersembunyi atau samar. Latifatul akhfa itu namanya mudhof ilaih. Jadi latifah akhfa dalam kajian Abah Guru ajarannya itu yang disebut kemuhammadan. Kemuhammadan artinya ada sifat Muhammad yang Abah bilang mundar mandir di diri kita adalah Muhammad. Ini bahasa mundar mandir ini.
Mundar-mandir diri kita adalah ruh Muhammad. Jadi setelah kita ngebahas latifah qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khafi, kemudian latifah afa. Jadi latifah qalbi memiliki nafsu, namanya nafsu lawwamah. Latifah ruh memiliki nafsu, namanya mulhamah atau mulhimah. Latifah sirri memiliki nafsu mutmainnah. Latifah khaufi memiliki nafsu radiyah. Latifah afa memiliki nafsu, namanya mardiyah. Jadi mardiyah. Nah, kalau kita sudah mengetahui latifah yang 5, itu dikategorikan, digolongkan namanya alamul amri. Seperti firman Allah, ala lau khalqu wal amru wa tabaraka rabbul alamin. Jadi Allah itu memiliki al-amru, alam amr, alam goib, alam malakut, alam jabarut, alam goib, alam akhirat. Wal khalqu yaitu alam kejadian, alam khalq. Nah, ketika kita belajar tentang latifah afa, berarti murid Abah kalau yang mendalami, mengistiqomahkan, mengkonsistenkan zikir dalam latifah afanya, maka murid-murid Abah itu akan menemukan sir, rahasia yang sebut kemuhammadan. Kira-kira udah ngerasain belum latifah apa? Itu harus dirasakan per latifah itu. Latifah apa itu? Kemuhammadan. Dia punya sifat mardiyah. Mardiyah itu diridhoi, rela, dia diridhoi lah, senangi sama Allah. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Nah, tentu latifah afa ini latifah yang disebut, yaitu yang disebut tajalli zat. Zat tajalli zatnya apa? Ya Muhammad itu. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ajas tujuan. Waqdi ala latifatu, waqdi ala latifati akhfa. Kabulkanlah, tunaikanlah latifah akhfa yang ditanam sama Abah itu. Anwari tajali, tajali sifat lu, tajali akhfa ya, tajali akhfa. Sa'ani jami, tajali sa'ani jami. Al-waridah min akhfai Muhammad SAW. Ini udah tinggi ilmunya, akhfa. Tapi kalau kagak dijikirkan, diistiqomahkan, nggak bakal ketemu. Gaharu, tau kan gaharu? Gaharu itu kalau nggak dibakar nggak bakal wangi. Sama latifah juga kalau nggak diasah, nggak diistiqomahkan, nggak bakalan wangi, nggak ketemu, nggak keluar ini. Nah, untuk menentu hakikat latifah afa itu, ya kalau secara ini ya samar. Akhfa itu tersembunyi, tapi di situ yang Abah bilang, itulah yang ada tajalli zat. Kalau Tanwirul Qulub itu tajalli zat di sini. Artinya apa? Jadi kalau bicara tentang zat Muhammad, ya hakikatnya ya Allah. Tajalli sa'ani jami. Sa'ani jami itu sa'an itu perkara. Jami yang mencakup, menyeluruh.
Anwari tajali sa'ani jami al-waridah minka kan? Minka kan? Minka itu darimu, maksudnya dari Allah lah kalau artinya. Wala akhfa habibika, dan atas akhfanya Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut bahwa di diri kita ada kemuhammadan yang Abah katakan mundar mandir di setiap manusia, itu yang tahu. Tapi kan baru murid-murid Abah dong yang tahu kalau di diri kita itu mundar mandir Muhammad. Naik turun, keluar ke dalam, keluar ke dalam. Maksudnya ke ini nih. Ini apa namanya? Otak benak, nafsi, ke kolab. Itu Muhammad mundar mandir kalau di buku Abah. Nah ini ilmu ini nggak ada orang luar tahu. Kiai Ustadz nggak tahu kecuali murid Abah. Cari dah. Cari tanya Ustadz kiainya yang benar nggak Muhammad mundar mandir. Mereka nggak tahu. Nah itulah dalamnya ilmu Abah. Sekalipun mungkin murid-murid Abah belum ngelihat bahwa ilmu ini dalam. Kan kita dulu nggak tahu. Kalau nggak Abah kasih tahu tuh di diri kita mundar mandir Ruh Muhammad. Kenapa Ruh Muhammad? Ya karena kita nisbahnya ruhnya ke Muhammad. Al mu'minu minni, ana minallah, gitu kata. Saya adalah dari Allah, ruh, cahaya. Jadi nur zatnya Allah turunnya ke Muhammad yang alam abstrak. Wal mu'minuna minni, semua orang mukmin minni itu ruhnya dilahirkan dari Nur Muhammad. Nah ini kalau pengen tahu tentang hakikat kemuhammadan ya di sini di apa. Nah hakikat Muhammad itu apa? Ya Muhammad itu sa'ani jami al-waridah minka, yang datang darimu. Kalau bahasa ininya apa ya? Ya kalau pengen tahu zatnya, wujudnya ini ya Muhammad. Kan nur zat Allah bertajali di Muhammad. Wa nafatu fihi ruh. Aku tiupkan ruh. Nah, nur zat Allah itu nggak mungkin. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Nah, akhirnya Allah itu bertajali, seakan-akan kayak dongeng sih. Bertajali di Muhammad, diciptakanlah ruh itu. Dari nur arwah Muhammad itu Nur Muhammad tadi tercipta semua arwah-arwah dari Muhammad. Itu ada di kitab Sir Asrar Syekh Abdul Qadir Jilani. Semua yang namanya alam jagat raya berasal dari Nur Muhammad. Maka ruh Muhammad, Nur Muhammad itu kholasatul akwan. Kholasa itu ringkasan alam dunia itu ya Nur Muhammad. Nah untuk disempurnakan di mana? Di insan kamil. Insan kamil mukamil. Nah di kita ada tuh nanti di sini kamil. Ini mukamil. Nah ketika kita pengen tahu siapa sih hakikatnya diri kita, yaitu kita kan dikasih nama sama orang tua, Wahyu, Apis, Eni, semua nih. Itu mah nama zahir. Tapi aslinya manusia itu ruhnya asalnya latifah, robani, rohani, rohmani. Asli manusia itu ketika di alam lahut. Dari alam lahut ke alam jabarut. Jabarut ke malakut. Nah malakut dimin dulu. Mau dimasukin kemana nih ruhnya? Ya kan? Nih ruhnya mau dimasukin kemana nih? Di alam malakut. Kan pertama kita semua di alam lahut tuh. Kata Abah, alastu birobikum qalu bala sahid. Yang itu disebut di talqin itu, alastu birobikum qalu bala sahid. Itu kalau kita nih dulu ruh kita sudah nerima. Makanya orang-orang yang talqin zaman modern sekarang ketemu mursyid masa kini, berarti ruh kita dulu ketemu gitu. Sudah talqin.
Kan ngajak orang talqin gampang nggak? Dia harus ada nisbah, harus rohani nyambung. Sekalipun saudara, sekalipun orang tua nggak bisa. Orang tua saja dudanya kagak talqin, nggak percaya. Semua saudara mau apa nggak mau, kita ngajak orang talqin. Orang tua kita sendiri enggak, ya kan? Berarti kan ini ruhnya ada apa? Dulunya, Abah bilang dulunya itu ruhnya istiqbal ngadep Allah sini. Allah subhanahu qalu bala syahid. Nah, mereka sampai mati di dunia, sampai meninggalnya enggak talqin sama mursyid masa kini, ya berarti emang dulunya kagak ada gitu. Jangan disalahin. Mau dipaksa bagaimanapun. Saya Pak Jaidi 3 bulan deh. Pak Jaidi, Apis ragu dulu, bisa. Ogi ragu, si Aryo ragu semua dulu. Bang Denny, Pama juga kan. Pak Haji tiba-tiba nyamperin. Kalau pas Sinang Bandarbi dulu ya. Jadi memang itu nanti ruh robani, latifah robani itu memang nanti nyari. Saya aja nyari, bosan dengan pelajaran syariat. Kan dijangka sombong sama orang. Sombong banget tuh dosen sama pelajaran syariat. Orang kan harus syariat dulu gitu. Kan lain. Belajar ke sini, belajar ke sana. Belajar ilmu hikmah, ilmu batin ini. Tapi semua itu nggak puas. Belajar ilmu batin, pengennya bisa ini, bisa itu. Banyakan nafsu. Dulu lagi belajar ilmu batin, ilmu ini yang benar nih, ya kan? Tapi setelah ketemu guru mursyid, kita nerima guru mursyid itu langsung terima apa kagak? Iya. Aan sama. Aan nantang dulu dia. Dibilang muka lu jelek, marah dia baru. Sama si Yanti ya. Nah itu perjalanan manusia tuh, makanya bersyukur. Kalau Bang Herman, Mas Ipan ya, Ipan ya? Herman Ucu, nah Ipan sama Marwan, Bang Mamu, saya, Yogi, Apis, Aryo, satu ini ya. Bang Denny sama Jenal yang mental dari saya. Karena ternyata saya renungkan, nggak semua murid Abah mau nerima ajaran Abah yang benar. Jadi apa dulu? Belok-belok dulu. Memang nggak sefrekuensi gitu. Emang terlalu murni kali ajarannya ya. Emas aja nggak mau dimurnikan sekali, harus ditambah kan. Jadi emas 23, ada emas 18 ya. Makanya kalau emas 24 karat itu jarang yang bagus bentuknya. Tapi emas yang 18, 23 bentuknya bagus-bagus kan. Di Ciputat tuh nggak ada yang emas 24 karat, nggak ada. Semuanya emas 18. 22, saya tanya ada yang 24, nggak ada. Semua itu Ciputat tuh. Adanya di Kebayoran, emas 24 karat. Ternyata bentuknya nggak ada yang bagus. Masuk bentuk cincinnya yang biasa aja, tapi 24 karat. Kalau diibaratkan emas. Sama ketika saya terlalu murni mengajarkan ajaran Abah, ternyata silau dan kesilauannya ini akalnya nggak nerima, akhirnya mental. Karena yang diajarkan 24 karat ajarannya. Ternyata mereka harus emasnya 18 dulu gitu. Harus emas yang 22 kalau diibaratkan emas. Nah, baru mereka nerima. Jadi mereka itu pengennya putar-putar dulu senangnya gitu loh. Kalau yang masih istiqomah di Ciputat kayak Bang Denny, Pak Jaidi ini, itu namanya langsung 24 karat. Aan. Itu 24 karat.
Kan yang mau di 24 karatin banyak yang nggak mau kan, pada mental nggak? Mental. Karena emas 24 karat itu mahal. Dulu mah 500.000, sekarang nggak tahu udah 1 juta kali. Ya kalau 18 sih bagus-bagus, 22 juga bagus. Tapi kan orang nggak tahu mah bahwa ini emas bagus, banyak emas 22 ini. Nah disitulah ternyata murid Abah itu nggak mau, nggak semuanya nerima dipakai ilmu Abah 24 karat yang murni. Kan kalau buat mahar 24 karat kan, mahar ilmu itu harus yang 24 karat. Jadi mahar ilmu itu harus 24 karat. Nah, itu kalau diibaratkan emas. Kenapa? Karena ilmu yang dijelaskan sama saya pribadi ya ilmu murni dari kuliah tarbiyah, dan Abah kasih langsung. Kayak tadi aja, suruh sabar katanya. Suruh sabar biar jadi ulama. Nah, biar jadi ulama toreko. Syaratnya suruh sabar, sabar ujiannya. Pokoknya harus sabar kata Abah. Iya lama. Yang tadi si Ipan bilang anak-anaknya pada lulus, kita nggak lulus-lulus. Ya iyalah. Kita kan nggak bakalan lulus-lulus. Orang jadi murid tula duhur tadi itu. Daimat tula duhur kita apa? Daimat tula duhur tadi kan ada itu. Daiman tula duhur. Allah bersolawat kepadamu. Daiman tula duhur ya. Kita mah nggak bakalan jadi alumni. Sampai mati pun masih jadi murid Abah. Ya nggak ada murid Abah. Tamat belajarnya. Udah hirkoh. Bukannya tamat, dianya kabur. Bukannya tamat, dianya kabur. Kan yang sudah 7 latifah atau yang udah hirkoh, ada yang konsisten nggak? Jarang. Banyakan apa? Hilang. Nah, saking apa? Ilmu Abah itu ya harus kuat segalanya, zohir maupun batin. Emang gampang istiqomah di Abah? Enggak. Tantangannya apa? Lisanul hasud, ya kan? Ada lisan-lisan yang hasud, ya kan? Belum nanti ujian keluarganya, belum nanti diuji di kanan, di kiri, wah macem-macem. Tapi kalau kita, ya tadi Abah yang selalu mengatakan, nanti bisa Abah ya, bisa guru. Nah, kalau murid sudah apa yang dikata gurunya, lalu Abah bilang bisa guru ya, ngejalan ilmu Abah, sukses. Dan bisa guru itu jangan hanya sekedar di mulut. Terus sekarang terjadi perpecahan ajaran Abah, udah bisa guru, biarin. Kan sekarang ada nanti di Banjar. Di Banjar nanti tanggal 9 Juli haul. Amis. Saya dikasih tahu sama Iwan di YouTube tuh. Malam tanggal 9 Juli di Banjar haul. Tahu kita mau haul kan? Kita mau ngadain haul nggak? Majlis mau haul lah. Bulan ini ya? Juli. Juli katanya udah mau diruak nih. Ini awal. Terus gimana tuh? Paling ke rumah atau nanti habis selesai. Oh iya. Jadi istiqomah di ajaran Abah itu, kalau yang bilang berat karena nggak ngembaliin ke bisa guru. Bang Fajar sama Bayumi tetap masih kokoh di sini, ya kan? Dia awalnya ketemu saya lagi makan tuh, saya disamperin sama Bang Fajar. Alhamdulillah, Bu Dimas, alhamdulillah ya Bu. Iya, Bu Dimas dulu mah antipati juga dia. Saya bawa, Bu, ilmu jin apa katanya. Ya itu liku-liku Asep dibawa sama Ipan, alhamdulillah.
Adalah Asep kan ajarnya Wahabi, alhamdulillah dia masih istiqomah. Ya artinya ajaran Asep itu pokoknya Islam itu ya seperti yang didapatkan itu. Ternyata masuk toreko, dengar ceramah, mintanya ke guru, kan otomatis perang itu ya. Perang nggak itu? Perang. Minta ke guru, orang suruh minta ke Allah, minta ke guru. Ud'uni astajib lakum. Itu kan mintanya ke siapa? Ke Allah. Kata teks Quran. Tapi kata yang abah guru benar, semua juga minta ke Allah. Cuman kitanya nafsu katanya. Nah, kenapa kita harus punya mursyid? Belajar latifah itu kan kita harus bermursyid. Jadi orang yang tidak bermursyid, tidak ditalkin ilmu ini ya. Dia ibadah rajin, tahajud rajin, baca Quran rajin, semua rajin. Itu dikatakan belum tentu dia ibadah, bahkan disebut maksiat. Karena di latifah robani aja masih ada penyakitnya, apalagi yang nggak tahu latifah robani. Kan latifah robani itu ada penyakitnya, subuhiyah, ya kan? Binatang buas, latifah robani itu. Saetonia, apalagi bahimia, apalagi ya kan, ujub takabur nih di apa, ujub takabur, sum'ah, ria. Berarti kalau nggak masuk ajaran abang, banyak kan ibadah kita maksiat, bener nggak? Dulu kita kayak bener ya sholat, bener nggak kayak sholat dulu? Bener. Tahajud, oh pokoknya bener aja. Kenapa? Ya orang kita diajarkan sesuai dengan patul mu'in, patul qur'an, bener dong. Tapi ternyata ketika sudah masuk ranah guru mursyid beda. Baca Quran bener, pahala 1 huruf 10, alif lam mim berarti 30, bener kan? Tapi ketika sudah masuk ranah mursyid beda, bukan itu yang dicari. Jadi kalau nggak punya mursyid ya ibadahnya ya pengakuan gitu. Nah sekarang kita punya guru mursyid abah, dikasih latifah, kita merasa ibadah nggak sih? Ibadah yang gimana? Ayo. Zikir juga orang bukan bisa kita. Nah disinilah banyak yang kecelek. Ketika orang belajar toreko, dianggap belajar toreko itu bisa dia gitu. Bisa dia, akhirnya yang terjadi mental. Alhamdulillah, Iwan, Akhwat Ciputat, alhamdulillah masih istiqomah. Kalau saya ngejelasin aja abah detil biar paham gitu. Nah, mungkin ya itu tadi penerimaannya ada yang 18 karat, 22 karat, dia nggak mau nerima jadi emas 24 karat, akhirnya dia mental dulu. Jadi nggak apa-apa sih, biasa. Saya juga dulu mental dari Mualim Prakoso, dari Barnis, Bagus Nadi. Dari Bagus Nadi suruh mandiri. Nah dari mandiri itu ilmu turun, karena saya udah diangkat badal kaul sama abah. Padahal dulu saya badal kaul Pamulang. Saya tuh diangkat jadi badal kaul Pamulang. Karena di Pamulang itu nggak ada ikhwan akhwatnya, kemaruya semua kan. Iya, saya dulu badal kaul Pamulang sebenarnya. Kalau yang maruya almarhum Agus ya. Agus kenal apa jadi ya? Yang bawa kompamul itu. Iya, yang udah almarhum. Jadi sebenarnya badal kaul Pamulang. Karena Pamulang nggak ada ihwanya dulu mah, akhirnya kita izin bikin sendiri di Bang Jainal ya. Terus ke Burika, terus ke Bang Dani pindah ke Surip. Pindah ke sini, alhamdulillah istiqomah di sini, masuk 9 tahun ya, jalan 9 kan, nah, itu luar biasa. Jadi kembali
kita ini sudah dikasih anugerah oleh Abah ilmu yang sangat tinggi. Ilmu yang gak ada lawannya kalau bicara tentang ilmu zahir. Jadi ilmu latifah apa itu kalau didalamin, kalau Abah bilang kita akan mengalami sebuah apa? Tajalli. Tajalli apa? Kadang kita ingat Nabi Muhammad, kalau disebutkan nama Nabi Muhammad nangis, gitu loh. Abah kan menulis di bukunya itu, kadang orang ngelihat Nabi Muhammad seminggu sekali. Kadang orang ngelihat Nabi Muhammad ruhaninya sebulan sekali. Kadang orang ngelihat ruh Nabi Muhammad setahun sekali. Nah, itu latifah apa tuh? Makanya zikir per latifah itu jangan ditinggalkan. Bukan dengan dizikirkan doang, tapi direnungkan. Di latifah qalbi renungin tuh. Di latifah ruh renungkan, di latifah sirri renungkan, di kopi, latifah kopi renungkan. Itu nanti semua adalah ilmu tersebut ilmu laduni. Nah, ilmu laduni kita nanti anugerahnya dari Abah Guru. Ya kalau orang luar laduni itu langsung dari Allah. Kalau kita bermursyid, Abah yang ngasih. Kok Abah bisa? Karena Abah itu udah ruhani pengajarannya. Jadi nanti Abah akan kasih tuh siapa yang zikir latifah itu akan dikasih ilmu rahasia yang memang akal manusia itu kagak mampu kalau ketika kita bicara. Nah makanya terus ajaran Abah itu jangan bosan. Apalagi bulan Muharram, riadohin, diriadohin gitu loh. Beli itu latifah 16.000. Yang latif 16.000 tuh. Ya minta ke Abah, beri saya kemampuan gitu. 16.000 tuh ya latif. Ya alhamdulillah kemarin pas saya udah dijajain Atako, alhamdulillah katanya 7 malam. Suruh 7 malam sama alim tab. Tapi 1 malam tembus. Dari jam 11 sampai jam 4. Kan tasbih yang dari Ogi itu 1.000. La ilallah. Dari jam 11 sampai jam 4. Kata mualim tab 7 hari katanya. 77 hari. Setengah malam itu tembus. Tapi nggak diniatin, pokoknya duduk aja. Kalau diniatin ngantuk, bener nggak? Kalau Abah udah ngasih, udah duduk aja, udah duduk lah. Kalau kita banyak aturan, banyak atur sendiri, akhirnya mau zikir udah gini aja, ya kan? Mau ngamalin ini, pasti tidur. Kayak beli hotaman, kan udah direncanain kan? Harus tembus nih, semalaman tidur jam 2. Tapi ketika Abah ngasih kekuatan itu jam 11, mulai jam 11, itu nggak ada ngantuk. 70.000, saya ngitungnya nggak merem saya, takutnya kelewat. Takutnya kelewat. Jadi kan kalau 1.000 kan satu sekali tarik tasbih itu 1.000. Berarti kan 1.000, 5.000 terus. Alhamdulillah. Nah, ternyata Abah kasih kekuatan 70.000. Tapi kalau diulang lagi nggak tahu. Kalau diulang lagi belum tentu bisa. Kayak kita nih khalwat tarbiyah sekali doang. Mau kedua kalinya susah. Kemalam aja saya dan khalwat ya 5.000 ini 1.000. Pas merokobahnya tidur. Merokobah itu kan 3.000 kan. Tapi dikasih lagi jam 3 bangun. Tapi ya kalau kita kan udah pernah ngamalin. Maksudnya ngulas. Kan jarang mengulas-ngulas kan? Jarang. 5.000. 16. Sebenarnya murid Abah konsisten dengan apa yang ada. Udah sama Abah dijamin sebenarnya. Cuman kita yang nggak sabar.
Yaitu yang An bilang, anak pesantren ketarik ke doja apa? Ke doja apa? Di doja. Ya kan lagi nuntut ilmu ke doja, suruh dagang, suruh usaha, kan dojaan itu. Dojaan nuntut ilmu, godaan. Pas udah ini, wah ngesel, gue dulu ngapa nggak belajar bener-bener, gitu kan? Iya. Maka orang yang belajar khususnya ilmu itu pasti godaannya itu. Sama apalagi kita yang sudah berkeluarga. Godaannya apa? Duit. Untungnya kita nih murid Abah sebagai guru, nanti kalau masalah apa-apa balikin ke Abah. Nah, kadang muridnya kagak mudeng tuh. Ngerti nggak balikin ke Abah? Kita nggak punya, kan kita sering la haula wala quwata illa billah. Sering tuh mulut ngomong ya. Iya. La haula wala quwata. Emang nggak ada daya dan upaya. Nah, emang manusia kalau udah nggak ada daya upaya baru dikasih. Nah, Abah bilang balikin ke Abah ya. Nah, karena apa? Karena pelajaran Abah ini berat, khususnya ketika dia dikuasai oleh nafsu. Kalau udah dikuasai sama nafsu, akal dikuasai, ya udah. Ngapain sih otam-otaman kayak kagak gitu kan? Nah, itu akalnya dikuasai nafsu. Nanti si ruh dikuasai, ya udah. Makanya sabar. Ya, Abah pelajarannya sabar. Sabar syukur. Ya kalau udah ngalamin kita sabarnya gimana, ya itu pahit, getir ya seperti itu. Tapi kalau sudah melewati jembatan itu ya santai kan. Apa yang harus di ini? Kayak ya Latif 16.664 kan ya. 16.644. Itu memang benar buat nundukin dunia. Nah, sekarang murid Abah berani enggak melek gitu. 16.000 pengen 2 jam atau? Ya iya, yang utama yang 3 aja. Yang 16.000-nya hajar. Sejam juga nyampe. Kalau nanti pada datang itu, yang pada bisnis datang, ya jangan sekali doang 16.000 itu terus. Kan yang ininya kan ditulis ya Latif itu 16.644. 44 kan 6.000. 16.641 ya kecil segitu mah. Makanya beli tasnya yang 1.000 yang panjang tuh rolot itu yang 1.000 di online tuh beli, ada tasnya 1.000 cuma 50.000 harganya. Perlu punya kita kayak gitu. Bikin dari itu. Dari Jambe 16.641 ya. dari Pinang. Terus di ini kan itu kan buat narik dunia itu. Kalau kita harus percaya dengan wirid gitu. Sekarang yang usaha percaya dengan akalnya kan boleh percaya dengan akal kita, tapi kita ingat ruh kita sudah mudop ke siapa? Guru. Wirid aja, maksudnya tetap usaha zohir. Malamnya hajar, mumpung Muharram nih. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya kalau sekarang yang 3, karena yang dulu udah saya beli. Dibeli nih yang sholawat 100, Alam Nasr 80, Kulhu 500. Ya bisa nggak apa-apa. Ya kalau diniatin ya begitulah. Makanya nunggu anugerah yang dari Abah itu. Arofik Suma. Nah itu. Kalau Abah udah ngasih, ya wirid segitu mah kecil. Cuma kalau udah nggak ngasih, Alam Nasr 80 kan kecil ya. Baru berapa udah ngantuk. Baru 7 balik udah. Iya. Nah makanya kita harus bisa DP ke guru. DP tahu kan? DP.
Coba deketin guru abah deh, bah, beri saya kemampuan. Jadi abah ngasih wirid itu nggak sia-sia sebenarnya. Jadi nggak ada ilmu wirid yang sia-sia. Kalau kita tahu wirid-wirid itu ada waridat. Waridat itu ada cahaya. Nah, kalau orang yang sudah mengalami wirid-wirid yang kita baca itu cahaya semua. Kenapa tembusin ke latifah qalbi, ke latifah rusiri itu cahaya gitu. Makanya di latifah ahfa pun wah itu udah jadi kemuhammadan yang mundar-mandir Muhammad di diri kita. Karena kita murid abah, berarti yang mundar-mandir di ruh kita siapa? Abah guru, karena alasannya ruh kita mudop ke abah. Ini dengerin ibu-ibu nih, mudop kita ke abah ruhnya. Jadi bukan ruh binatang lagi. Kalau yang mereka yang belum dapat ilmu ini ruh binatang, tobi'i, hayawanu natik. Kiai, ustadz, hayawanu natik kalau belum talqin. Tapi kalau kedengernya sih kadang ngerendahin. Ya tapi benar. Jadi kalau manusia itu kata ilmu mantek al-insan hayawanun natik. Manusia itu sejenis binatang yang bisa berakal. Kalau binatang kan nggak bisa berakal. Kata-kata natik itu berakal, bisa bicara, bisa bahasa, bisa merangkai kata. Gitu. Cuman itu baru hayawanun natik. Tapi ketika sudah ketemu latifah Rabbani, apalagi 7 latifah, barulah yang kata Syekh Abdul Qadir Jalani itu insan khusus. Mereka yang belum dapat ilmu ini namanya baru manusia umum. Kita manusia khusus nih. Ya jasa kita ya sama biasa, tapi ruhnya yang membedakan kita dengan orang syariat. Orang syariat ruhnya masih tidur. Kalau orang toreko ruhnya sudah Kenapa? Karena dihidupkan, dikonekkan oleh guru mur. Nah, seperti dalam hadis, naumu alim khairum min ibadati jahil. Tidurnya orang alim, tidur ini itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Kan ada di kitab Syekh Asar tuh. Kenapa? Karena orang alim tidur itu lebih baik karena dia hatinya sudah dihidupkan melalui asma Allah atau la ilaha. Jangan jadi dalil, murid abah mah tidur aja. Karena naumi alim khairu min ibadah jahil. Jadi banyak orang ibadah tapi bodoh. Nah kita punya kelebihan. Kenapa? Hayatul qalbi ditalkin tadi. Kita sudah ditalkin. Makanya kita punya istimewa, punya maziyah dibandingkan dengan orang umum. Orang yang tukang ngaji di luar belum tentu ruhnya hidup dia. Mau ngaji apa aja ya. Kita nih di Toreko banyakan ngaji jiping ya. Ngajinya dengar tapi hidup ruhnya. Kalau ulama syariat, ulama zohir, kata Syekh Abdul Qadir, mereka dakwanya bil mau'izah hasanah. Gitu loh. Tapi kalau ulama sufi, ulama toreko, dakwanya bilhal. Bilhal itu dakwanya dengan ruhani, bil hikmah. Udhu ila sabili rabbika bil hikmah, bil ahwal. Makanya di kita nggak ada kitab-kitab kan. Ahwal itu apa? Ruh. Nah, si badal tadi nyambung ke guru mursyid. Ruhnya yang dihantam, ruhnya yang diiniin. Kalau di sini didalilin, bubar dari dalil. Makanya kalau di sini ada badal lain nih, dipanggil gitu sih, ceramah, pasti tidur semua. Paling gini, wah. Karena mereka nggak nyentuh ruhnya, yang disentuh apa? Akalnya. Karena kalau disentuh akalnya, semuanya pada sama. Orang-orang yang begini juga pakai akal ya akhirnya begini semua. Maka ruh kita itu harus dikonekkan. Maka pumpung bulan Muharram
latifah ya kalau kagak di ini ya diamalin gitu. 100 sampai 7 jadi 7 terus aja pupuk Muharram nih 100 700 terus aja itu. Nanti Abah kasih rahasia itu. Jadi murid Abah itu pemahaman akan berbeda tapi satu. Seperti ulama-ulama mendefinisikan tentang tasawuf itu hampir 1000 definisi. Tapi satu kata Imam Jaruk bahwa definisi ilmu didefinisikan oleh berbagai macam ulama saking dalamnya ilmu tersebut. Tapi kata Ibnu Jaruk yang intinya tasawuf toreko adalah sidku tawajuh. Nah ini tawajuh tahu kan? Tawajuh itu kita nih latifah tawajuh sih. Nah kita tawajuh kita bisa robitoh ke mursyid. Nah itu yang penting. Mampu nggak kita robitoh ke mursyid? Zikir la ilallah semua punya nggak? Zikir hobi punya. Nah sekarang robitohnya sebut sidku tawajuh sama guru. Ketika ilahi anta maksudi wadul kemaatini mahabbataka wa ma'rifataka waqdi ala latifatu ahfa anwari tajali sa'ani jami alwarida minka wala ahfa habibika Muhammad SAW baru Allah. Nah di situ kita robitoh tawajuhkan guru karena dia udah masuk ke alam goib nih apa nih di sini nih ya. Makanya jangan sampai ikut toreko Abah tidak merasakan. Bukan cuma jikir-jikir doang, tapi bisa merasakan ruhani Abah itu. Makanya saya bilang di sini, kalau murid Abah cuma jikir-jikir doang, tawasul, ya belum merasakan, gak ada apa-apanya. Tapi kalau murid Abah dengan istiqomahnya dia merasakan apa? Tajalinya Syekh Abdurrahman. Yang pentingnya itu. Makanya belajar dari sekarang. Semua latifah sama enggak? Sama. Otaman sama enggak? Semua sama jikiran. Abang enggak membeda-bedakan. Tapi yang berbeda kekuatan robitoh kita. Murid Abah kan ada 16.000 lebih. Berbagai macam watak. Nah kuncinya satu, bagaimana kita bisa tembus ke Abah Guru gitu, merasakan ajaran Abah. Bagaimana merasakan ajaran Abah? Wiridkan terus. Kalau diuji udah gak apa-apa, Abah lagi mendewasakan ruhani kita. Ujian tuh seperti itu. Memang sih kayak batu sebenarnya belajar di Abah itu. Apalagi pasti talqin awal, bingung itu. Ngedengar ceramah saya lebih bingung lagi. Apa maksudnya minta ke guru? Ini orang gimana ya? Minta ke guru, ke Allah. Udah katanya jangan belajar sama ulama syariat, nanti mutanajis. Bingung lagi orang. Jangan baca Quran dulu, zikir aja lah itu. Bingung lagi, ya itu. Jadi mereka masih menggunakan apa? Akal. Wajar, anak baru. Yang tahu latif aja bingung. Nah nanti karena dia saking istihadnya, jahada yujahidu itu, sungguh-sungguh Abah kasih tuh biqadri tokoh, biqadri mastatoah, kemampuan dia. Wah sepengen tahu ilmu apa, diwiridin, jikirin terus la ilaha illallah, terus aja zikir hobi. Baru Abah kasih paham, oh yang dimaksud itu. Kenapa saya jangan belajar sama ulama syariat, percuma akan terhijab. Sedikit kedengar sombong, seakan-akan ilmu dia paling hebat. Emang hebat, karena belajar di ulama syariat dia ngajar tapi ininya kagak nyambung ke Allah. Ayo ulama syariat tanya dah. Ternyata Abah bilang gitu. Ulama syariat itu mereka ruhnya belum hidup.
Kalau secara bahasa usahakan sombong sekali loh. Nah ulama toreko itu bro. Abah ngajar muridnya kan nggak pernah atur-ngatur kan ya. Yang mau ngaji kata ke Bogor, yang enggak. Tapi Abah diam aja. Nah, akhirnya Abah ngasih fatwa ke Bogor ngaji hukumnya fardu ain. Nah, udah gitu doang, udah. Kali doang nggak di ini lagi. Harian, mingguan, bulanan Wajib. hukumnya fardu ain. Nah, kalau sudah terpatwa gitu, siapa yang melanggar jangan menyesal kalau dia nggak tebus-tebus ke Abah. Karena banyak ajaran Abah itu cuma ya sebatas johirnya. Kenapa murid Abah tidak bersatu? Karena mereka memahami ajaran Abah johirnya, ngerti nggak? Majlis-majlis itu. Coba kalau rohaninya. Buktinya saya diterima sama majlis-majlis yang mereka yang jalurnya jauh diterima. Kenapa? Ajaran Abah yang rohaninya. Kenapa majlis itu nggak nerima kita untuk menyampaikan ajaran yang benar? Karena mereka dianggap ajaran Abah itu zikir doang gitu loh. Itu yang jadi penghalang. Kan murid Abah nggak ada yang bersatu kan? Nggak ada, emang udah takdir kata Hafiz. Bang udah takdirnya begini. Tapi kita berusaha di Ciputat bagaimana ilmu Abah itu bisa dihadirkan. Itu yang sulit itu menghadirkan ajaran Abah. Zikir gak bisa, gampang nggak zikir? Gampang. Gampang. Otaman gampang nggak? Gampang kali ngikutin. Zikir hobi gampang nggak? Gampang, gak ada muterin tasbih. Zikir jahar gampang? Gampang. La ilaha illallah. Gitu kan? Gampang semua. Tapi yang sulit menghadirkan ruhani Abah. Nah, itu sulit. Saya aja harus melewati 12 tahun baru. Yang dulu mungkin masih remeng-remeng. Nanya, sebenarnya ajaran itu apa sih sebenarnya? Kalau ilmu hikmah kan dibukti-buktiin. Iya. Memang guru itu milih. Mursid itu nanti ngelihat. Ilmu mursid itu akan diturunkan kepada murid-murid yang cerdas. Gitu loh. Makanya kenapa di Ciputat itu saya bawa, walaupun secara zahir mungkin otaknya masih ini pusing-pusing, saya bawa apa? Ayo ikutin. Artinya apa? Biar menerima murid Abah, apa menerima ilmu rohani Abah. Kan harus dicerdasin dulu. Jadi Abah itu akan memberikan ilmunya ke orang-orang cerdas. Apanya? Rohani, otak rohaninya. Gimana sih di sini? Di nafsinya. Ya kalau nggak dididik ke dalam, bagaimana menerima ajaran Abah? Baru disampaikan, minta ke guru, jangan lepas guru. Guru adalah segalanya, bingung lagi. Sedangkan Abah punya gelar Innallaha ala kulli. Waduh. Dosen al-mukarram dibarakati Syekh Abdurrahman Innallaha ala kulli. Kenapa enggak radhiyallahu anhu? Itu. Nah, di kita tuh udah benar ilmunya. Nah, sekarang zikir otaman semua majlis sama enggak? Sama. Jahar sama, hobi sama, bulanan sama. Satu yang harus ambil ilmu itu adalah bagaimana kita bisa mencapai cahaya naliko anur tadi min masyil kirom. Bagaimana? Kun amama saika kana kamaitun bihayin. Itu caranya. Kalau kita pengen cucuran keilmuan guru mursyid Syekh Abdurrahman, jadilah kamu di hadapan guru mursyidmu seakan-akan kamu mayit di hadapan yang itu. Jangan nentang. Apa kata Abah, ikutin. Jangan ada nentang sedikit pun. Hati-hati, karena ini pelajaran wali mur. Nah, dalam kitab Syaibul Qadir, bahwa mursyid itu diutus buat orang khusus, bukan buat umum, ya. Kalau nabi diutus buat umum sama khusus. Kalau wali mursyid diutus buat orang khusus. Makanya belajar di Abah harus ada talqin, baiat, zikir, mandi tobat, sholat taubat. Makanya dia masuk kategori khusus. Maka gurunya
walia mursyid. Kalau nabi itu masih umum. Orang umum, orang khusus. Kalau walia mursyid, kata Syekh Abdul Qadir nih, dalam kitab beliau, walia mursyid mursalul lil khawas. Jadi murid abah nggak ada yang umum. Bagaimana murid abah otak benaknya nggak nerima? Misalnya dia belum latifan nafsi, wah belum. Tapi dia udah latifan nafsi masih nentang juga, berarti zikir kagak benar. Jadi perbedaan itu gara-gara di nafsinya. Murid abah itu masih banyak ego, gitu. Ego gua yang lama, ya, yang paling lama, yang paling tahu. Orang-orang seperti itu mental gak? Mental. Nah, abah sering mengatakan nanti murid abah akan terjadi ayak-ayak pasir. Tahu ayak pasir? Akan ayak. Tahu ayak-ayak pasir? Tahu. Yang jatuh harusnya yang lembut dong. Kan ayak-ayak pasir. Kenapa? Abah bilang nanti murid abah akan diayak-ayak pasir. Yang jatuh yang gede. Sekarang kejadiannya. Senior nggak ada ke Bogor. Alasan apa? Abahnya udah nggak ada. Nah di situ terbukti ilmu abah itu. Ucapan abah terbukti. Nanti murid abah akan diayak-ayak pasir. Ketika abah bilang abah meninggal, gak ada, ruh abah ada di Mu'alim Tab. Satu letting, satu zaman, percaya gak? Kagak. Hati-hati. Sama dengan satu khotam mama saya, dia gak percaya. Wahyu kan khotamnya bareng gitu. Gak bakal percaya. Tiba-tiba saya dikasih sama abah ilmunya tuh. Yang tadinya nggak tahu penjelasan toreko tiba-tiba tahu. Belajar, ya baca doang, tapi dikasih ilmunya itu yang mahal itu ilmu ijazah itu. Kalau udah ijazah, udah ilmunya. Kalau air itu telan tuh jadi enak kalau minum nih, geleser aja. Coba kalau nggak diijazahin, tahu kan yang pahit-pahit tuh. Kalau udah iya geleser, ngomong ini aja. Walaupun nanti makanya murid-murid abah yang zikirnya kurang itu pusing dengar begini. Karena walia mursyid mursalul lil khawas. Wali mursyid itu apa? Wali mursyid bukan? Wali mursyid itu diutus buat orang khusus. Nanti wajar kalau orang umum bilang, aduh orang gila ngomong apa sih? Segala ngomong supi, segala ini, ya kan? Ya biarin aja, tapi kita orang yang berdakwah ngomong aja udah. Karena kewajiban kita untuk menjelaskan ajaran ini. Banyak kan di masyarakat, pelajarannya apa? Fikih. Pelajaran apa? Hadis. Pelajaran apa? Tafsir. Tasawuf, waduh ketinggian itu mah. Ternyata ketika masuk abah, tasawuf itu bukan hanya baca kitabnya, tapi diamalkan. Ketika diamalkan zikir dari abah, nyata tidak nyata, sadar tidak sadar, kita sedang dibentuk jadi ahli ahli suluk. Jadi abah itu tujuannya torekonya suluk. Jangan nyari kekayaan. Kalau nyari kekayaan di abah salah. Abah hanya ngasih buat muridnya walu ya lamun perlu. Udah lamun perlu ayah aja. Nah kalau pengen kekayaan ke Gunung Kawi yang sekarang lagi rame, ya. Kalau murid abah ke Gunung Kawi bagaimana? Nggak terima lah. Pada takut Gunung Kawi. Kali-kali ke Gunung Kawi, wirid di satu khotaman. Ayo. Kalau nggak juriknya pada ini dimandiin, ketemu iya si itunya pada takut. Kecuali murid abah murtad dulu baru. Murtad dulu. Kita ke Gunung Kawi zikir la ilaha illallah. Ya pada kabur. Murid abah itu ditakutin sama setan gitu, sama bangsa siluman. Kita itu udah di bangsa siluman, itu udah terkenal. Walaupun kita nggak tahu, itu murid Abdurrahman udah ada tandanya, latifah itu. Yang si Ajis cerita itu orang ke Gunung Bundar wirid, pengen kaya.
Ya kan, zikir tuh la ilaha illallah. Akhirnya silumannya, siapa namanya, Nyi Roro Kidul, mau ngasih kekayaan, dia ngelihat tuh di belakang ada aki-aki katanya. Ya, akhirnya kagak jadi dapat kekayaannya. Orang zikir la ilaha illallah gimana? Nah, makanya murid Abah tuh udah kita udah enak, dijalanin aja zikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, terus aja gitu. Ilmu wali itu nggak ada yang bohong, nyata. Makanya kita belajar tajali kan. Tajali itu nyata. Tapi tajali itu sebelum tajali harus taholi, tahali. Nah, taholinya itu harus ngelepas, ya, ngelepas kebisakitaan. Ilmu yang kita punya lepasin. Ini mah sayang. Tahali itu guru yang ngasih tahali. Dengan kita zikir hobi, dengan sering ngotaman, yang tadinya kasar, yang tadinya ini mulai lembut, nama apa dilembutin gitu. Benar nggak? Ya. Mulai ngerenung gitu. Itu manfaatnya zikir. Tapi kalau kita zikir tambah gagah, tambah kesetanan, itu bukannya zikir dari malaikat kata Abah, dari Allah, itu dari setan. Lihat murid Abah, kalau yang zikir ini mau dikatain apa sama orang diem aja, mau dikatain ini diem aja. Tapi kadang yang ngatainnya marah, ya aneh. Kenapa? Kagak ditimpalin sama kita. Panas gak tuh? Makanya murid Abah itu zikir aja, udah latifah itu udah lengkap. Saya selalu mengatakan jangan belajar di luar Abah lah. Belajar di luar Abah itu bukannya benar, malah ngerusak akidah kita. Tapi banyak murid Abah yang belum paham dan tentang saya, yang apa sih. Wajar. Suatu statement, satu ilmu kita sampaikan, orang gak selamanya nerima langsung kan. Enggak. Perlu pembuktian. Akhirnya dia pembuktian keluar. Oh iya bener ya. Nah, jadi terus Muter dulu. Nah, latifah apa itu coba zikirkan. Itu karamat semua bahasa Abah mah. Nanti ada kekaromahan. Pokoknya latifah itu ada karomahnya semua. Badan kita 7 berarti udah ada karomahnya. Ngapa harus ada karomah ke Wali Songo? Ngapa harus ada karomah ke wali-wali? Di kita ada ilmu wali, nyari wali, kan ngaco. Banyakan orang apa bangga sama kesuksesan orang, aneh. Boleh kita ngelihat orang itu sukses, boleh ngelihat, tapi jangan dibanggain. Kan kalau orang pengen sukses, pengen beruntung, ngelihat orang yang sudah beruntung gitu loh. Orang yang pengen beruntung ngelihat man apa yang udah beruntung. Abah nih seperti ini, bagaimana tuh? Ini mah enggak, nyari wali ke kubur-kuburan. Nyari apa toh? Nyari wali. Padahal ilmu kita, ilmu latifah itu ilmu wali. Ngapain harus di ini? Makanya ilmu wali ini hanya di Syekh Abdul Rahman. Makanya saya tegaskan, murid Abah nggak usah gusar, nggak usah pesimis. Wah, di luar mah tasawufnya masuk TV, masukin nggak usah kata. Masuk TV, alhamdulillah, nggak masuk TV nggak apa-apa kan. Jadi terus murid Abah jangan gentar, jangan pesimis, harus optimis. Inilah ilmu yang benar. Kita harus punya keyakinan ini ilmu yang membawa kita selamat dunia akhirat ini. Sekalipun ada iklan yang lain gini-gini, enggak. Tetap saya mah ilmu Syekh Abdul Rahman. Karena nanti ujian-ujiannya datang tuh lintasan. Sama mursyid sana melihat, kaya-kaya. Sekali khotaman langsung diijabah. Nah, kita mah enggak. Abah itu tahu kualitas muridnya. Makanya Abah memberikan kepada muridnya sesuai maslahat. Ngerinya diberikan di lebih dari maslahat, apa yang enggak maslahat, akhirnya murid Abah yang terjadi enggak istiqomah. Banyak kan kayak gitu, pada ngilang. Makanya kita mudah-mudahan istiqomah, kita terus jalankan ajaran Abah, jangan banyak bertanya lagi, yakini. Jadi zikir yang kita jalankan itu semuanya udah ada jaminan, tergantung kerajinan kita, kekuatan keyakinan kita kepada guru mursyid. Jadi jangan tungak tengok di luar guru mursyid. Udah Abah menjamin wirid kitanya,
Artinya coba riadoh dan riadoh. Insya Allah dan pasti Abah akan ngasih pemahaman, Abah akan cukupi dari berbagai macam kesulitan. Allahumma ya kafial muhimat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'at darajat. Jadi nggak usah dipinta, muji aja. Siapa yang rafi'at darajat? Abah guru. Allahumma ya qadiyal hajat, itu kan bukan doa, muji kan? Iya, muji aja. Allahumma ya qadiyal ya kafial muhimat, dipuji-puji. Kalau udah dikasih segala. Ya kalau minta mah nafsu kan. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Jaga ajaran Abah ini. Pegang terus. Nggak usah kepengaruh dengan wirid-wirid di luar. Wirid ini, wirid itu. Wah itu sekarang udah banyak tuh. Warad ini. Soalnya bikin duit sekarung. Iya. Ada yang kayak gitu memanggil jin. Udah wiridan yang dari Abah. Wiridan Abah itu yakini adem, tau nggak? Ngerasa adem nggak sih wiridan Abah? Nggak pernah kan? Gua gaungan. Nggak pernah kan? Gelisah enggak. Wiridan Abah itu adem gitu. La ilaha illallah yang kita baca adem nggak? Adam. Zikir Rofi adem nggak? Adem. Khotaman adem nggak? Coba zikir lain mau. Zikir nih. Zikir Allah, dia malah teriak-teriak. Kita mah cukup zikir Hopi tanpa suara, tanpa huruf. Terus yakin bahwa ajaran Abah ini bisa menundukkan alam dunia, bisa menundukkan seluruh dunia. Kita jangan jadi budak dunia, tapi dunia jadi budak kita. Itu akan terjadi kalau riadohnya benar. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh, saking ademnya kan. Saking ademnya.